على الفلاح حي على الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas berkat rahmat dan nikmatnya lah kita dapat meringankan langkah menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan solat Jumat secara berjamaah. Dan tak lupa pula selawat bertangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nantinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah solat Jumat kita di hari ini dengan balasan pahala yang berlipat ganda tentunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam khutbah pada kesempatan kali ini, marilah sama-sama kita mengambil sebuah hikmah. Marilah sama-sama kita mengambil sebuah pelajaran. Ada beberapa pesan penting yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, yang tentunya dari pesan-pesan yang disampaikan beliau ini dapat kita ambil hikmahnya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Pesan pertama yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwasanya yang paling dekat dengan kita di dunia ini adalah kematian. Ada 3 rahasia Allah hadirin, yang dimana kita sebagai manusia biasa tidak akan pernah tahu kapan rahasia Allah ini akan datang. Di antara ketiga rahasia Allah ini adalah kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut ila akhir ayah. Apa kata Allah di situ? Tiap-tiap yang berjiwa, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kita tidak akan pernah tahu hadirin kapan Allah akan mencabut nyawa kita. Kita tidak akan pernah tahu hadirin kapan Allah akan mematikan kita. Kita tidak akan pernah tahu hadirin kapan Allah akan mencabut nyawa kita. Tapi yang harus kita ketahui hadirin, kita harus mempersiapkan diri kita. Dengan cara apa? Bukan dengan rumah yang megah, bukan dengan harta yang berlimpah, bukan dengan mobil yang mewah, bukan dengan pangkat dan jabatan yang kita miliki sekarang ini, tapi dengan cara memperbanyak iman dan amal soleh kita. Karena hanya dengan iman dan amal solehlah yang dapat menolong kita nanti dari siksa alam kubur. Maka tepatlah hadirin kata Imam Al-Ghazali bahwasanya yang paling dekat dengan kita di dunia ini adalah kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak nanti mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang kedua yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali adalah beliau mengatakan bahwasanya yang paling jauh dari kita di dunia ini adalah masa lalu. Kita tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu hadirin. Walau dengan cara apapun, walau dengan harta sebanyak apapun, kita tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Ada satu pepatah Arab mengatakan hadirin, al-waktu kas-saif. Waktu itu ibarat pedang. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin, maka pedang itu akan mengiris-iris kita. Kalimat ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, ialah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, ialah orang yang merugi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, ialah orang yang terlaknat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu hadirin, marilah kita manfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Marilah kita gunakan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita gunakan waktu kita untuk membaca kalamullah. Marilah kita gunakan waktu kita untuk berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap langkah dan perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pesan yang ketiga yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali adalah beliau mengatakan bahwasanya yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan salat. Ketahuilah hadirin, salat merupakan hal yang pertama nanti dihisab di yaumil qiyamah. Sebagai seorang mukmin,
sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk melaksanakan salat 5 waktu berdasarkan dalil Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Apa kata Allah di situ? Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Pada kata as-shalah hadirin terdapat fi'il amar yang artinya kata perintah. Dalam kaidah usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub, asal dari perintah itu adalah wajib. Maka dari itu hadirin, wajib bagi kita melaksanakan salat 5 waktu, karena hukum meninggalkan salat adalah dosa besar. Jangankan kita meninggalkan salat, melalaikan salat saja kita termasuk orang-orang yang munafik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah salat kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pesan yang terakhir yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali adalah beliau menyampaikan bahwasanya yang paling tajam di dunia ini adalah lidahnya manusia atau lisannya manusia. Karena melalui lisan manusia kita bisa menyakiti saudara kita, kita bisa memfitnah saudara kita. Melalui lidah kita juga kita bisa memasukkan diri kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya hadirin, melalui lisan kita juga kita bisa memasukkan diri kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah hadirin, manusia apabila ia menjaga lisannya dengan baik, maka ia termasuk manusia yang terbaik. Namun sebaliknya, manusia apabila ia tidak menjaga lisannya dengan baik, maka ia termasuk manusia yang terburuk. Baik buruknya seseorang hadirin tergantung kepada ucapannya, tergantung kepada lisannya. Makanya wahafizil lisan ini, orang-orang yang mampu menjaga lisannya dengan baik termasuk orang-orang yang terpuji di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang lebar hadirin, semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari pesan-pesan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Semoga apa yang khatib sampaikan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة